sebelahnya Avicenna. Avicenna. Oh, Avicenna. Oke. Apa mbak artinya mbak? Tahu nggak? Bagus namanya. Terus sebelahnya siapa? Komita Umbi. Terus sebelahnya siapa? Terakhir ya? Oh bukan. Anakku berapa? Biasanya Kamila kan itu kesempurnaan ya, sempurna. Biasanya yang terakhir. Enggak, Kamila kesini aja. Ya, ya. Jadi sebelum kita mulai ini saya harap kalian itu nanti ketika ada teman kalian ya, salah satu dari kalian itu sedang kecewa atau sedang berpendapat, kalian itu harus menghormati. Dalam artian apa? Bukan berpakaian yang begini, bukan ya, tapi kalian mendengarkan dan jangan menertawakan apapun nanti yang dikatakan oleh teman kalian. Mungkin ada beberapa alasan yang mungkin membuat ada rasa malu, jangan ditertawakan gitu ya. Selanjutnya ini saya bawa ke atas, mengumpulkan semua tadi, ini enggak? Enggak, ke bawah. Bu, ada pulpen enggak? Hah? Kayaknya tuh nggak nyala kayaknya. Ini kenapa mau ini? Poin di rumah banyak. Sebelumnya Mbak di sini dulu lah, Mbak Sulhah ya. Kira-kira apa yang membuat Mbak itu sering alasannya? Nungguin teman. Terus kadang juga udah siap, anak-anak tapi nggak mengusahakan, biasanya nanti. Kalau sarapannya sih Mbak? Biasanya bukannya dijual dan buka, tapi biasanya juga yang jaga itu masuknya hari yang dua-dua, nggak langsung banyak jadi lama. Karena itu yang paling sering apa? Kamar mandi berarti. Ngantri mandi. Iya, kadang di mana kadang juga mati setiap Jumat biasanya mati. Oh, setiap Jumat mati. Itu tahu kenapa? Enggak. Oh, enggak. Jadi alasan Sulhah itu karena yang paling sering itu karena ngantri kamar mandi. Terus kalau Mbak Anak kenapa? Jadi punya awal yang di awal kayak hari Senin Laundrynya di mana sih? ada yang kita tahu itu kan waktu dulu yang di depan kota. Oh, ini di depan. Biasanya beratnya itu karena udah dijanjiin apa belum sama tukang laundry? Enggak. Berarti emang sengaja hari Senin ambilnya gitu. Enggak bisa misal dikasih gitu, nggak bisa? Bisa, tapi belum sempat. Ya berarti kenapa? Oh lupa, terus ingatnya pas lagi udah hari mau sekolah gitu, terus ambilnya sendiri atau sama temen? Sendirian. Jadi paling sering itu karena ambil. Terus Mbak Herunisa? Itu gara-gara Kenapa? di luar. Di luar. Kita ya ini berarti. Jadi harus setiap pagi itu ambil. Kalau misalnya sebelum hari yang mau sekolah itu kadang-kadang aku udah kesana, ibu jadi bilangnya kayak besok ya Mbak mau diantarin kayak gitu. Tapi itu udah mepet ke kesana. Pas udah ke rumahnya ternyata ibunya nganterin ke pondok. Jadi kayak Selisihkan. iya, itu jadi duluan kayak gitu. Kita beli kaos kaki juga kurang. Berangkat udah siap, belum ada kaos kaki ya ke warung belakang gitu.
Terus pernah nggak bilang sama ibunya kayak janjian, Bu kalau misalnya sebelum ini bisa nggak? Buat itu anu emang ibunya itu yang pakai ini loh di tangan. Oh pakai tangan? Kalau misalnya bukan pakai- osis, Nah, osis seragam. Jadi kayak kalau seragam itu lebih lama. Tapi bersih kayak ya emang ada resikonya lebih. Terus enggak laundrynya itu setiap hari apa? Seragam, seragam dulu. Oh seragam cuma seragam. Berarti seanu laundrynya seminggu berapa kali? Jadi 3 kali. 3 kali. Setiap hari? Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Nah, misal Selasa ya. Selasa apa? Hari Selasa ya. Misal Selasa, kamu Selasa berarti lagi baju osis. Terus ambilnya kapan? Ambilnya hari Kamis. Hari Kamis kan Kamis dipakai. Iya. Tapi kan biasanya 2 hari udah jadi kan. Ah, Jadi terus? biasa. Ya, Tapi biasanya belum digarap sampai nantinya. Hmm. Kalau misalnya pulang ngaji kan sore bu. Ah. Pulangnya itu pulang ngaji. Mampir kadang-kadang ini. Oh iya, ini ya, ini belum di itu, belum dicuci. Tapi kan Seninnya masih lama kan? Seninnya. Iya. Ini tuh katanya mau dianterin hari Ah. Senin. Kayak nanti dianterin aja ya. Oh iya. Terus sudah ditunggu hari Seninnya udah kayak udah mau 7:30. Hah? Ya nggak sabar ya bu. Akhirnya ke rumahnya terus sisipan. Akhirnya baru pakai seragam. Iya. Kalau habis subuh anu di kantor ngapain aja? Subuh kalau Ngaji. yang 12 Ah. 12 itu ngantri ngaji. Oh ngaji. Jadi kan antrinya itu dua baru ada pengurus-pengurusnya. Ngaji Quran. Ngaji Quran. Ngaji Quran. Selesainya itu jam 7 duha. Kalau buka sekalian. Terus mati aku segedung sama anak-anak ibu sanawi soalnya kan gedung baru jadi mati airnya. Kalau misalnya yang lantai bawah emang gak pernah mati, tapi kamar mandinya itu udah ditutupin loh Bu. Kayak ini kamar mandi, kamar ini, kamar ini, kamar ini. Jadi aku gak mau ngantri deh gasangannya sendiri kayak kamar mandinya sendiri kan. Soalnya yang kamar mandi lain kan juga Terus selanjutnya Mbak Afisna. Kenapa Mbak? Keteriwal. Oh bisa. Itu yang paling sering. Iya. Padahal aku punya nggak bisa. Pokoknya seragamnya ya salah satunya deh. Wah. Di mana biasanya ketemunya? Apa karena dipanggil? Enggak, emang dari biasanya di lokal tuh Di loker jadi terus langsung ke tempat baju kotor gitu. Bajunya berjalan apa gimana? yang udah diseret tuh. Apa sih? Apa ada yang piket terus diambilin kalau ada yang jatuh gitu? Nah, yang lainnya ada yang sama nggak? Ada. Emang kayak gitu. enggak sih Bu. Biasanya kalau misal makannya tuh udah berantakan misalnya. Ah. Terus yang baju paling atas tuh sama. Biasanya kan mau berangkat sekolah bukan gitu. Jadinya tuh ada rumah-rumah masing-masing. Oh, jadi karena numpuk di atas lemari terus kesempal lah cara itunya ya. Terus yang lain ada nggak misalnya? Cuma itu. Berarti setiap kamu telat pasti ada yang lagi itu. Nanti kamar mandinya. Tapi paling sering yang keteriwal. Terus Mbak Tantangannya telat bangun. kalau bangun nggak dibangunin ya sih? Dibangunin. Oh dibangunin. Orangnya nggak kerasa. Oh kamu yang nggak kerasan. Terus? Kerasa tapi tidur. Oh kayak gitu. Kerasa tapi tidur lagi. Terus? Ya, terus habis itu kan ngaji pagi. Oh, Ah. bersih-bersih dulu. Terus ngaji pagi. Laginya tuh kayak sampai 2-an. Terus kan habis 2-an itu aku mandi dulu. Oh mandi dulu. Terus kan mandi udah nggak ngantri sih biasanya di 2-an, makanya aku ambilnya SMP. Jadinya telat akhirnya. Jadi cari yang anak-anak udah pada berangkat gitu. Iya.
Tapi awal berarti alasan yang paling tepat kamu telat itu karena apa? Mandi. Makan dulu di sana, nggak dibawa ke sini nggak? Oh, berarti karena makan di pondok. Kalau Mbak Kamila Feria? Kenapa? Ngantri juga. Kan kalau yang jualan soal itu kan kalau pribadi sering Mati karena terus ke bawah kan rame. Terus biasanya juga kalau misal mandinya dibersihin nggak bisa ya? pernah kasih Oh tetap. juga kan kalau tanya jadi tetapnya double jadi pasti ada yang Oh nggak boleh punya. sebenarnya boleh tapi kan orang kalau semua ustazahnya pasti boleh nanya-nanya pasti kamarnya itu kayak ya nggak suka relawan untuk menyempilkan orang itu lah Bu. Karena kan gasangannya udah apa habis kamu kalau kita masuk secara itu kayak nggak butuh gasangannya dia urutannya dia. Ini bagianku betul. Rata-rata karena ngantri kamar mandi ya. Kamar mandinya di sana banyak nggak? Banyak tapi yang hidup cuma seberapa. Oh, jadi sebenarnya kamar mandinya banyak, cuma yang nyala airnya sedikit. Terus kalau sekarang Mbak Veronisa coba, kalau misal kamu itu kan telat ya, kamu perasaannya gimana? Sebenarnya gimana? Maksudnya ada rasa? Sebenarnya kayak eman-eman dulu karena kelas 10, kelas 11 kan aku sedang telat. Cuman kelas 12 ini, nah puncak mau lulus kan kelas 12, otomatis yang dikenakan bakal kelas 12 itu kan. Ya karena itu Bapak juga kurang mungkin dari aku juga kurang manajemen waktu. Kamu sadar kamu kurang Iya. waktu, terus? Soalnya juga aku kan berangkatnya sama teman ya Bu. Ya nunggu temennya juga. Kalau ditinggal kenapa? Karena aku di gedung itu yang SMA 2 orang. Jadi Yang lainnya tuh MA dan sama anak-anak sana. Jadi bingung kayak oh iya ya bingung. kelas berapa Bu? kalau misal kayak ke temannya, misal Viro ada nggak di duluan dulu. belum kesini ya? Ada Iya jadi kayak ada sama-sama itu kayak gitu juga. Harus tunggu-tungguan. Juga aku juga mikirnya kayak mereka yang telat masuk kelas itu kan karena makan dulu. Iya. Ya aku mikirnya ya mau dimakan di sini kayak gitu daripada bawain sama aja telat cuma nggak keton ini Masih loh, ada, Bu. Kayak gabres kayak gitu kan bawain makanan Oh, ini kayak masuk kelas rempong juga gitu. sama-sama telat jadi aku mikirnya ya jalan mama jalan aja orang mereka bisa juga dimakan kayak Kalau anak biasa salaman. Iya. Itu nggak ada kayak puasa gitu nggak? puasa itu Puasa apa? ya kemauan sendiri kadang Oh, nggak ada yang itu loh kayak ijazah gitu. sajot Ada. Oh iya, berarti bukan yang ijazah kayak puasa kayak 1 tahun. Bisa 2 tahun. Terus puasa 2 tahun. Nggak tahu puasa baru. Kayak misal kalian puasa tapi tidak memakan yang ada ruhnya. Misal kayak ikan, ayam, amis-amis, telur. Itu nggak ada. Jadi kan di situ rata-rata puasanya ya puasa secara itu aja yang kayak umum. Jadi ada ijazah-ijazah gitu. Sekarang biasanya puasa Senin Kamis enggak? Ada. Terus kalau Mbak ya, Mbak Konita, kamu perasaannya gimana kalau telat? kan masih berangkatnya Nah, terus kan berangkatnya kalau telat kemarin sudah dari
rasanya gimana? Rasa takut apa rasa gimana? Cuma rasa gugup aja kan? Takut ada. Takut kenapa? SP1. Emang udah pernah? Belum. Emang mau? Loh kok belum ya? Jangan dong. Kan kalau belum kan suatu saat iya kan? Jadi rasanya cuma kayak takut sama gugup aja. Gak ada perasaan lain gitu. Kayak misal kayak aku di sini udah misal aku di sini udah nunggu udah ngerti terus aku rajin malah nggak ada rasa gitu. Ada sedikit atau banyak? Sedikit banyak. Sedang lah ya. Apa? Terus kalau Mbak Sulha rasanya gimana? Biasanya kan yang telat itu ada gurunya, kalau telat nanti dikurangin poinnya gitu. Udah banyak. Terus rasanya gimana? Takut. Jadi rata-rata karena takut di poin. Iya. Kalau misalnya ada poin-poinan, kamu tetap tahu nggak? Enggak. Nah, enggak. Beneran. Terus Mbak Sulha itu berarti takut ya. Terus kalau Mbak Ana, Kofifatul rasanya gimana? Kamu telat misal telat. Aku dipanggil. Biasanya panggil siapa? Saya pernah lihat ada dipanggil. Jadi takutnya kalau dipanggil sesuatu. Emang kalau biasa kenapa? Oh takut, cuma takut. Maksudnya alasan kenapa? Alasan takut kenapa? Oh jadi takutnya kalau orang tua tahu kalau kamu di sini telat gitu. Terus malu kalau berangkat telat kita lewat Malunya ke siapa? Oh putra. Kenapa? Oh ke semuanya. Oh banget sendiri terus telat gitu jadi malu. Terus takutnya kenapa? Kenapa? Takutnya kenapa? Orang tua tahu berarti nah kalau orang tua tahu gimana? Dimarahin? Oh cuma dibilang udah pernah tapi masih lagi terus Mbak bisa kamu rasanya gimana kalau tulisan takut tulisannya gimana? Tulisannya kenapa? Nggak ada alasannya apa-apa, cuma tiba-tiba rasa takut, tiba-tiba rasa gelisah gitu. Kayak misal kayak nonton film horor gitu. Aku kan karena ketika ada adegan yang mengagetkan kan, ada alasannya kan. Nah kalau Mbak di sana nggak ada, jadi tiba-tiba takut aja gitu. Takut sama satpam Satpam siapa? Emang kenapa sama dia tidak di ngapain? Dia ngapain? Lo kok takut? bukannya bukan
Oh mukanya, takut sama mukanya. Oh jadi karena gelisahnya karena itu berarti takutnya jadi papasan sama satpam gitu. Oh, jadi menakutkan. Oke, sekarang dari Mbak anak laki-laki. Oh. Kamu tadi penyebab telaknya karena paling sering kira-kira kamu tahu nggak supaya kamu itu nggak telat punya nggak kayak angan-angan kayaknya kalau aku kayak gini aku bisa telat nih. Jadi saja nggak terus nama ya terus Mbak Suha kalau menurut Mbak Suha masukan kayak apa untuk Mbak Ana supaya nggak telat itu gimana? Kan Mbak Ana punya alasan sendiri ya, biar nggak telat terus. Kalau menurut Mbak Suha itu gimana? Kalau lihat Mbak Ana coba bilang sama Mbak Ana, bilang aja kayak sama teman, coba bilangnya gimana? Gak apa-apa, gimana tadi? Gimana Mbak Ana? Nah itu gimana Mbak Ana? Dijawab lah masukan dari teman gimana? Kalau kamu dikasih masukan sama teman gimana? Iya dijawab. Kan dia lagi bilang sama kamu, tadi kasih saran. Jadi dari saran Mbak Suha, kamu itu suruh apa tadi? Lebih basic sebelum melihat. Oh, kira-kira kamu bisa nggak? Insya Allah bisa. Terus dari Mbak Anissa, coba Nisa gimana? Kalau menurut Mbak Nisa ini Mbak Ana gimana supaya dia itu bisa kembali ke dirinya dia, Bu. Kembali ke dirinya dia. Dia harus kan itu semua bukan gara-gara aktivitasnya tadi, kan gara-gara kitanya kan. Jadi dia harus mencari kesalahannya dari dirinya dia dulu. Coba bilang. Saya bilang tuh Mbak Ana bilang tuh Mbak Khairul Nisa tuh Mbak Ana. Coba bilang. Ya kan kamu kan udah tahu itu kan yang kenapa, tapi kamu juga udah tahu solusinya. Terus Cuma dia yang bisa ngatasin dirinya dia sendiri, Bu. Kalau misalnya masukan orang lain kan cuma berpengaruh 60%. Ya kalau kemauan dia sendiri kan bisa meningkat 90% karena motivasi terbesar kan dari dia. itu Mbak Ana gimana? Iya. Terus Mbak Siti apa sih namanya? Susah banget. Ini pakai nama Latin apa Mbak? Pakai bahasa Inggris? Enggak. No biasa.
Coba kasih saran Kak buat cari waktu yang tepat ya panggilan. udah gitu aja. Kamu nggak tanya caranya gimana gitu, nggak tanya sama Mbak di sana. Enggak, udah udah paham. Terus kalau Mbak Komita masukan untuk Mbak Ana gitu. Ya, Jadi pas Si Muratnya juga. itu disiasati ya Mbak ya. Jadi Mbak Komita gitu. Misal kayak Mbak siapa? Mbak Ana itu laundry yang dari Senin Selasa itu ambilnya misal hari Kamisnya, dan pas hari Senin ngajinya kalau di luar sering, jadi sering lewat. Ini setiap hari 2 aja. Terus dari Mbak siapa ya? Mbak Kamila. Itu Mbak Ana. Jangan aku kan lihat Mbak Ana. Kalau Mbak Ana cantik loh. Nggak nakutin kan? Enggak. Udah lama. Coba. Apa mau ke sini dekat nggak apa-apa? Ya gimana? Bilang sama Mbak Ana. Terus udah aja. Nah, nggak ada masukan lagi buat Mbak Ana biar besok itu nggak telat lagi. Udah cuma itu. Ya. Oke. Terus selanjutnya itu Mbak Sulma. Coba Mbak saran Mbak Sulma. Jual tadi kenapa? Nanti di kamar gimana sarannya coba? Mungkin sarannya mandinya habis pulang sekolah aja atau gimana? Ada yang kayak gitu enggak? Malam jam berapa kalau malam? Jam 10 Kebal. Lihat pas muda, saya juga dulu anak ya, tapi merasakannya sekarang. Jadi sering kayak nggak enak badan, pulangnya itu terasa kayak automatik. Rasanya itu nggak perlu. Sekarang biasa aja. Kayak dulu saya biasa makan, misalnya makan pedas, makan apa itu pagi hari itu biasa aja. Terus sekarang udah ngerasa punya asam lambung. Jadi itu sekarang. Gimana Mbak Ana kasih saran untuk Mbak gimana biar ngantri kamar mandinya nggak telat, bisa masuk kelas itu tepat waktu, masuk sekolahnya. Gitu Mbak, gimana Mbak Sulha, menerima nggak saran dari Mbak Ana? Kalau mencari biasanya kemana? Ke tetangga bukan? Iya. Di situ nggak ada sumur ya? Kalau ada kita sama teman-teman, otomatis kalau harus semua tambah kalau di lantai 1 itu berarti nggak ada kamar mandi bagian lantai 2 dan 3 kamu udah ada kamar mandi sendiri. Tapi kalau misal kamu harus mandi jam itu. Ya kadang kalau bersih-bersih ya susah gitu nanti karena dari kayak bak mandinya yang besar bersih-bersih. Kadang itu juga sempit banget kan bisa kayak gitu sampai panas di kamar mandi. Ini juga tidak.
Kalau pernah nyebutin nggak mandi, telat nggak? Kalau cewek kan nanti buat bersih-bersihnya juga. Kalau ini jam berapa? Jam 5. Jam 5. Oh nggak ada yang jam 3 nggak ada? Kemauan sendiri sih. Oh kemauan, tapi di situ nggak ada apa kebiasaan untuk sholat juga, cuma yang mau aja. Jadi mbak sholat, berarti masih belum ini cara biar cepat tetap bisa fokus. Jam 5 langsung mandi lagi sekalian bersih-bersih. Kalau aku biasanya kan cuma siap bikin dulu, soal bersih-bersihnya nanti. Berarti solusinya apa mbak? Berarti lebih kasih. Jadi bangun pagi langsung pernah ngelakuin enggak lah, enggak. Jadi itu solusinya kamu tahu. Jadi kamu harus melakukan itu supaya kamu bisa bisa nggak? Bisa coba dulu ya. Terus juga bisa kayak tadi kayak dari itu dari diri sendiri gitu. Iya sama. Coba bilang sama bos gimana? Bilangnya bapak deh kalau sana. Tetap Biasa mbak. nama. Oh nama. Ya setelah udah tahu kan gimana apa yang kamu perbuat kan pasti udah tahu solusinya. Berarti kamu lebih semangat lagi ke sekolah. Kalau semangat kan motivasi apa aja bisa ya Bu. Betul. Apa aja dilakukan. Semangat. Jadi kamu itu harus tahu motivasi kamu. Kamu ada nggak penyemangatnya nih supaya kamu yang kecil ada nggak? Kayak misal ini semangatnya ini loh, semangat. Ada nggak? Susulan punya awe. Yang last game. Itu juga bisa loh buat motivasi, nggak apa-apa. Asal itu lebih baik, bukan hal. Udah? Udah besokan ya? Kamu tahu nggak akibat kamu dari kayak gitu apa? Poin, yang pertama berpoin, terus Kalau yang tahu dari webnya, ini jadi juga. kecuali itu pasti kurangin, ya kan? Terus Terus juga kamu juga kayak sering latihan. kayak kejutan. Padahal kalau nggak sakit biasanya belum latihan. Iya. Kamu merasa gimana kalau ada temannya kayak gitu? Alhamdulillah. Tapi nggak marah nggak kan? Jadi itu juga salah satu karena kamu telat akhirnya teman-teman kayak alhamdulillah gitu. Tapi kamu kalau pas gitu pada temannya kamu nggak sih kayak gitu kamu senang? Senang. Terus jelasin kasih saran untuk mbak ini, kasih semangat mungkin semua kamu harus ini semangat ya semoga sekolah kamu tidak segitu. Kok hidupnya ke situ, Mbak Sula kan di sini gimana? Gak apa-apa, gimana? Nyemangatnya gimana? Kamu biasanya kalau nyemangatnya ke siapa? Ke teman, nyemangatnya gimana? Contohnya gimana? Semangat. Oh gitu aja semangat gitu. Oh enggak gimana? Semangat. Tuh. Semangat semangat. Jadi Mbak bisa supaya enggak telat. Terus kalau Mbak Konita? Bersih-bersihnya yang pas. Ya enggak sih, berarti kayak misalnya ini. Asik supaya gitu. Bantu masukan lain. Misal kalau mau mandi ya bangunnya paling Bisa nggak ya? Oh, tetap bisa. Mbak
Senyum aja kamu, gimana? Kasih semangat dong. Gimana ada masalah? Kasih saran nggak bisa? Saran supaya masuk itu kasih semangat. Kalau bisa kalau bisa bangun kasih itu tidurnya tidak sedih. Ada sih. Jadi Itu jadwalnya tidur jam berapa? 11 udah nata Udah. maksimal jam 12. Tapi Tapi kalau misalnya itu ada kegiatan tambahan apa? Setoran. ya kadang-kadang sesuai jadwal. Kalau misalnya dia hari Senin ya jadwalnya mau hari Senin seorang dan kitab, terus dia mungkin dia ada jadwal tambahan juga dia Ada mbak. karena nyari-nyari juga ada dari Spotify kan ada yang kayak misal besok belajar fikih kan ada yang misalnya nggak project kita harus ditulis dulu harus ditulis dulu. Tapi biasanya kalau suruhnya sendiri tergantung antriannya juga. bisa sampai malam. Paling sampai jam 11 itu udah selesai Udah. agenda gitu. Ya kan berarti ada waktu kan misal jam 11 enggak ada jam belajar. Ada. Jam berapa? Kalau kelas 10 nih jamnya itu habis mau sahabat berarti sekitar jam 9 sampai jam setengah 9. Habis Isa itu ya, habis Isa ngaji terus ada waktu belajar. Tapi ngajinya habis maghrib. Oh habis maghrib. Terus habis maghrib sholat Isya. Habis maghrib kita langsung buru-buru ngawas. Di sana jamaahnya jadi jam setengah 9 ya Bu. Oh jemaah Isanya kayak dimaghribin. Terus setelah berarti sebelum jamaah itu ada waktu ngaji, untuk belajar. Nah itu untuk nyalin atau minta bisa? Bisa nggak? Kadang juga pakai sekolah. Oh betul-betul. Kalau pulang sekolah nggak bisa. Pulang sekolah jadinya Jam berapa? langsung jam setengah 2 udah harus di sana. Jam setengah dua. Jam 1.20 udah muhabbadah. Awal Ketat ya, jadi pakai jam terus gitu. Ya paling mau sempat-sempat itu di jam yang untuk belajar itu. Kayak misalnya ada itu kan berarti ada berapa jam? Belajarnya itu waktu untuk belajar itu dikasih berapa jam? 1 jam berapa Mbak? kadang itu juga kalau hasil kadang kalau apa gimana nih karena itu bisa sampai kita baru sampai sekolah udah dari siapa ya jadi Sering nggak ya? Kadang kan, nggak sering kan? Itu yang pas lagi nggak saran pas 1 jam ya dikira sedikit ya nggak sedikit banyak yang misalnya kan bisa juga bisa dari kepala bisa menulis itu materi mental atau apa gitu ya itu untuk menganu di AT ini gitu. Apa gimana nulis apa nulis matanya ya kan yang mau dimaknai dulu dipindah kalau kita buku tulis itu bisa itu kayak misal saya mau buat video itu bakalan untuk nulis jadi kamu nggak sampai apa nulis malam-malam terus coba untuk Mbak Hoirul Nisa sudah kasih saran kan katanya karena apa Mbak tadi Mbak? Makan jadi habis itu makan habis udah itu makan kira-kira apa saran dari Rasul Mbak Ana Mbak Hoirul Nisa pengurus Tapi ikut organisasi gitu pembawaannya beda ini masih baru masih kelas 10 ya dari bisa nggak tahu
Mbak Hermisa enak kan anaknya, orangnya. Sekamar malah tidur bareng berarti. Di sana tidurnya gimana? Kalau ada di sini berarti sama ada di sini kayak kaki sama kaki. Kayak korek ya. Ya dulu saya juga kayak gitu di pesantren, yang kepala sama kepala, kaki sama kaki. Kita kalau ngepasin sama yang tinggi, kadang-kadang enggak. Ada kan? Ada yang bilang coba Mbak Hermisa kepalanya supaya Mbak Hermisa itu bisa tepat waktu. bilang aja. Karena aku juga sama sih kayak laundry gitu. Tapi aku sekarang udah nggak laundry, sekarang nyuci sendiri. Cuci sendiri. Ada Saran anti dari nyuci Mbak. doang. Kenapa? Capek. Oh capek. Kan itu Juga mengantisipasi hilang di postur. emang sering. Sering. Dinamain yang gede. Udah dinamain, Udah. kalau kan namanya kan di dalam ya, Iya. dia pakai kan yang lihat. Kalau itu juga pernah ada yang di review terus nggak ada loh, tapi ternyata ada di sandaran kamar lain. Oh, Dan kalau cuci kan gak digosok bu, jadi kayak seragamnya kumpul kan gitu. oh. Di situ nggak ada kosokan. Ada tapi Ngantri. biasanya yang ngantri lagi. Jadi akhirnya ke gitu laundry. Ya mungkin bisa kayak beli sendiri, tapi laundrynya di anu apa namanya tempat laundry boleh nggak? Boleh. Jadi ya membiasakan mencuci. Itu saran dari Mbak Sula itu membiasakan mencuci sendiri. Gimana bisa diterima sarannya? Insya Allah. Ya coba dulu kan nggak apa-apa kan? Iya. Nyuci asik loh. Kalau ada temannya, kalau sendirian di kamar mandi. Oh, takut. Iya. Karena nyucinya malam. Malam, soalnya waktu doangnya emang malam. Dan nyalanya ya. Sekarang tuh udah jam on off gitu loh airnya. Oh, ada itunya. Tapi kan Waktunya. juga nggak sesuai. Nggak apa-apa malam-malam. Jadi yang dipikir. Diniat dipikir loh kan sambil nyuci sambil dipikir kan dapat pahala. Diniati nyuci biar bajunya buat mencari ilmu apa juga dapat pahala. Kamu duduk di sini misal duduk di sini dengan niat silaturahmi silaturahmi apa ya kita itu saling berkata juga pahala loh. Tapi kalau kamu duduk karena takut aja gak ada niatan gak dapat pahala dari tadi. Ada yang niat belum? Belum ya? Ada saling kenal gimana? Oh, udah saling kenal. Ya kan, tapi kalau udah saling kenal jarang duduk kayak gini, sering nggak? Gak pernah. Nggak pernah kan? Kalau itu yang sering jarang dilakuin. Dulu aku juga gitu. Dulu ibu pas di pesantren, biasanya jam 12. Tapi emang dari kecil biasa apa? Merek uangnya apa? Geda. Geda. Sering geda. Terus Mbak Zina, Alfisina ya Allah, Alfisina. Coba kasih salam untuk Mbak Hermisa. Mbak Hermisa, kamu harus apa? Yang namanya Nisa cantik-cantik ya? Ya enggak? Cantik, putih, ya enggak? Kadang tinggi. Coba kasih salam untuk Mbak Hermisa. Kenapa? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Aduh, Mbak Marika lonjong lagi. Kenapa? Bolak-balik laundryan tanya. Tuh, jadi suruh bolak-balik laundryan. Kalau ke laundryan berarti kamu harus bolak-balik ke situ tanya. Udah dicuci belum? Udah dikeringin belum? Saya jadi orang nggak sabar. Iya, iya benar. Bahkan
wanita coba kasih saran. Iya. Iya, itu emang bulan ini emang kayak gitu tuh. Jadi nanti bebeknya Mending apa? laundry di tempat lain. Di tempat lain aja. Banyak kan? Banyak. Cuma kamu serapnya di situ ya? Ya karena lebih bersih dan jilbabnya enggak tertutup. Udah pernah coba yang lain? Tapi ya itu saran dari Mbak Konita. Coba kamu cari tempat lain. Kok ada yang sejodoh kan nggak tahu. Gitu. Mbak Kamila coba restoran buat Indonesia. Dia berangkat kasih. Kamu tahu kan kenapa Mbak Indonesia telat? Kenapa tadi? Ambil dong. Sama apa? Ada sana. Oh, manajemen waktu gitu ya, manajemen waktu. Punya jadwal belum? Udah ada. Tapi Kalau misalnya ada kendala yang emang nggak sesuai ekspektasi, apa sih bakal telat bu, nggak bisa dihindari. Jadi kan telat juga jarang-jarang. Nah masalah itu juga datangnya jarang-jarang, jadi gimana ya bu? jadi kamu tapi udah ada jadwalnya, Udah. cuma Ya, pasti. sering nggak tepat gitu. Kamu bisa pindah lagi. Ya, pas. Kayak tadi itu udah mau berangkat kasih, tapi malah berangkatnya jam 8. Nah, kenapa? Ditimba di abang. Kayak ya pasti ada aja loh bu, udah mau berangkat tiba-tiba suruh nunggu odong-odong dulu. Nanti udah nunggu 10 menit ternyata emang odong-odongnya nggak balik. Jadi jalan kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Kalau misal jalan aja itu Enggak, padahal dibeliin sama ustadznya. Tapi suruh nungguin odong-odong. nggak boleh berangkat dulu. Terus coba sekarang Mbak Zena. Coba Zena tahu nggak? Tahu kan? Alasannya kenapa tadi? Iya, seperti itu gimana caranya? Coba Mbak kasih saran. Kalau harus pulang sekolah, bajunya langsung dikantongin. Terus Kalau pagi-pagi, mobilnya sudah kalau cowok kan biasanya gitu, sandal jatuh ada yang dibiarin aja, yang dijatuhin terus kan kalau dia tidak bisa juga. itu Mbak saran Mbak Sinta. Jadi kamu itu kalau habis pulang sekolah bajunya cepat. Gimana? Ada gantungannya kan di situ? Punya hanger? Gantungnya di mana? Di tembok-tembok enggak? Ada tempatnya. Oh, ada tempatnya sendiri. Kalau aku dulu kalau di Bogor di tembok, di temboknya ada pakunya. Pas mau ke situ pakai Gender. genter. Kalau di sana adanya okrok. Iya gantian okrok. Pakai kayu atau pakai itu apa? Jadi kayak itu tuh, ada paku kayak gitu, santai nih. Kalau di situ ada tempatnya sendiri, ini malah bagus gitu. Tapi sering hilang, apa enggak? Diambil. Penuh. Oh penuh. Dan zaman aku kan nempel sama baju itu ya bu. Jadi Cici. ada yang kecampur bau keringat juga gitu. Jadi kadang-kadang lebih milih ke lokal. Oke. Karena juga yang dicariin bukan cuma seragamnya, udah lama nggak diambil jadi terus. Jadi sandalnya itu bersama, enggak kayak baju-baju itu enggak? Kayak enggak kayak kamarnya Kayak gitu. terus apa ya? Gender kayak gini loh. Gender digantungin dulu terus. Tapi itu di setiap depan kamar apa gimana? Di kamar. Oh di kamar. Berarti itu untuk setengah gitu. Jadi setiap kamar ada. Ya, mungkin di plastik. Pakai itu kayak di toko-toko itu kan ada yang buat jas itu.
Kreatif kan, kalian kreatif kan buat itu masih pakai kresek dong. Terus coba Mbak Ana. Tadi lupa namanya itu sih. Kayak ilmuwan ya Bu. Iya, jadi Sena. Yang lainnya kan Arab-Arab semua, ya kan? Kamu segini sih kebetulan. Jadi sebelum buka kesana itu kamu harus ngecek dulu seragamnya sama enggak. Saya coba bilang. Itu saran dari Mbak Ana, ya bisa ditangkap Mbak. Misalnya jadi kalau mau jangan ngeceknya pas mau berangkat, minimal hari Sabtu gitu biar Mbak udah duduk terliwal kan Mbak ya. Terus kalau Mbak bisa gimana caranya, coba dibimbing. Kasih bimbingan dia Apa aja gimana dibimbing itu? Ya itu kalau misalnya penuh sandalannya, kalau misalnya lokalnya juga udah penuh, ini langsung dibuntel aja, dibuntel terus ditaruh di tempat pembuatan, terus besoknya dibawa keluar dicuci. tuh gimana, jangan di Mbak Venusa mintanya kamu itu, sarannya kamu itu jangan ditumpuk, kalau misalnya dipakai langsung dibuntel gitu ya. Jadiin satu loh Bu, Dijilat, biasanya dijilat pakai apa nih? kayak sudut ini kerudung. Oh, jilbab. Itu gimana, bisa diterima sarannya? Bapak Mika coba nggak sih saran? Makannya berhasil. Kamu kalau ketawa sambil merem ya. Nanti ditinggal temen loh. Gimana? Biasanya sama itu Hmm. bisa kerudungnya, seragamnya udah diganti komplit. Iya. Kerudungnya itu tinggalan, ternyata sana baru pas mau, oh iya kerudungnya aku masih digunakan yang satunya, tapi yang ini udah dilaundry udah jadi. Misal ketinggalan di sini, Terus sarannya gimana biar berkendara? pinjam ini dulu. Oh, jadi itu saran dari kamu ya, pinjemin aja gitu. Kamu punya banyak? Misal punya bangga, punya atas. Iya. Terus itu tuh waktu itu aku pinjam karena punya aku misal belum diambil Hmm. terus jadi aku pinjam, terus pas aku udah ambil belum jadi punya kelasnya itu banyak Baik, Pak. terus Jadi pinjam yang dipinjamkan gitu. Meminjam yang dipinjamkan. Itu Mbak Sem. Itu saran dari Mbak Konita. Saran. Terus kalau untuk laptop bisa nggak ya Bu? Nggak ada komputer sayang. Masih belum punya. Mbak Kamila kasih saran untuk Mbak ini, gimana saran kamu? Hadapnya ke Mbak Adisena, jangan ke sini aja. Bilang coba kamu malu-malu ya? Mana silakan. Sering-sering keluar. Ya, kamu jangan lupa kan. Sudah ada di tempat yang aman. Kamu tahu tempat yang aman di mana? Tahu di mana? Itu dari saran dari Mbak Kamila, kamu dulu ditempatin barangnya ke tempat yang aman. Itu saran. Dan kemudian coba Mbak Kamila, dari Mbak Kamila coba untuk Mbak Kamila gimana? Ada sih saran buat Mbak Kamila. Kamu tahu tadi kenapa telatnya? Alasannya Mbak Kamila kan kenapa? Oh lupa, tanya tadi apa sih alasannya gitu, tanya coba, tanya nggak apa
Mbak Kunita baik hati itu loh, senyumnya juga kayak orang Cina udah. Apa ada keturunan Cina Mbak? Oh, oh emang gitu. Tuh. Coba kasih salam buat Mbak Kunita. Gimana? Masih bingung? Coba Mbak Alfi sana kasih saran. Ini bahasa isyarat ya Mbak? Gimana? minta yang bawahnya malah tidur lagi terkait ketika jawaban gitu apa tuh Oh gitu. Jadi angkat ya. iya Itu jadi marah enggak? Orang yang sadar nggak? Apa belum sadar? Tenang, senang. Kalau belum sadar, belum 100% gitu, Iya. masih ngantuk. Terus Terus aku lagi baru mau mengumpulkan nyawa sudah ditarik semua. Itu ya, udah nggak. Terus kalau udah sadar ya udah aku bangun sendiri. jadi kalau dari Mbak Alfisena caranya hukum aja langsung. Itu kamu harusnya jangan marah, itu kan untuk kebaikan kamu. Kami bangunnya jam sekali Kayak emang ngagetin. yang ngagetin kadang enggak. Ya, coba Mbak Alfisa. Sering-sering nitipin pesan buat temennya suruh bangunin kami. Biar nggak Sena doang yang bangunin kok bisa bangun. Tuh sering-sering titip pesan. Ada kan banyak kan namanya di agama. Kayaknya dibangunin sama semua orang. Nah, tapi nggak kerasa semua. Apa kerasa? Coba males, males bangunnya. Kalau bangunnya kalau Hmm. kalau mau respon Karena ada jam gitu ya. Kenapa perlu sampai ada jam? karena biasanya Hah? kalau mau ngaji pagi itu Hmm. setoran aja Iya. terus yang menyimak itu udah ya itu bikin jam sekarang. Oh, karena takut sama itunya. Iya. Jadi aku Jadinya bangun sendiri. langsung bangun. Jadi kalau nggak ada kayak gitu, nggak bangun dong. Bangun. Terus coba Mbak kasih saran untuk wanita gimana supaya dia itu bisa bangun cepat. Kasih saran nggak? Bisa kasih saran disemprot aja pakai air apa gimana? Ada saran? Tidurnya juga alarm Ada jamnya. ada yang punya tapi belum sesuai. Kalau di kamar itu ada itu jadi kayak kas tangan. Sebenarnya bisa loh kayak misal kas tangan kayak di apa belikan jambatan. Itu usul aja nggak apa-apa kan bisa kan? Atau kamarnya galak nggak? Enggak kan? Ya kan nggak bisa. Enggak, kalau misal nanti ruang kelasnya nggak ada, di sini ya untuk dengan kamar, ya itu jadi saling lima bisa diterima. Tapi jangan nanti jam bekernya di itu lempar ya. Nah itu udah beli jam bekernya bunyi malah dilempar. Tuh, terus
ih kadang kadang kalau bangunnya besok aku mau jemur misalkan biasanya aku mama katanya menjemur oh iya jemur gitu kalau ada sesuatu gimana Ini belum ada keinginan yang kuat. Karena belum ada keinginannya, jadi bangun-bangun ini keinginannya nungguin ada yang menakutkan ya. Ya mungkin itu cari kamu pasang supaya nanti kamu ketika dibangunin itu bisa langsung 100% nyaman ya. Mungkin nanti lama sekali ya. Terus saran dari Mbak. Terus Mbak Pamita gimana sarannya? Ada buat Mbak Pamita? Ada enggak? Ada. Gimana sarannya? Tidurnya jam malam. Emang kamu tidurnya malam? Oh nggak mas. Tapi seringnya yang biasanya susah dibangunin tidur malam. Kayaknya setiap hari susah. Walaupun tidur kasih gitu. Tuh saran dari Mbak Kamila, jangan tidur malam ya. Yang tidur kasih juga susah, apalagi kalau tidur malam ya enggak. Kan rasanya kalau lagi tidur enak banget ya. Apalagi kalau mimpi yang sangat membahagiakan. Pernah enggak rasanya bahagia? Kapan? Kalau misalnya waktu dulu tidur kan biasanya itu mimpinya bagus. Mimpi apa biasanya? Lopis-lopis gitu. Kadang-kadang sering kenyataan gitu. Jadi kayak malah pengen tidur Lagi. Tapi kalau tidur itu sambil jadi kenyataan itu dari Allah. Iya Bu. Iya. Atau mungkin kalian pernah nggak kayak ngerasain misal kayak lagi ngapa? Ih, aku kayak ngelakuin ini loh. Pernah nggak? Ya, kayak sesuatu ya. Coba horor ya, film horor kan? Yang kayak merasa kayak aku ngelakuin ini. Ih, gitu. Tapi kalau mimpi yang ditafsirin sendiri tapi tiba-tiba tafsirannya itu sesuai gimana? Kenapa? Kayak kan kalau mimpi kan kalau ditafsirin ya. Kata siapa? Iya Mbok, kayak mimpi apa kita tafsirannya jelek itu Mbok kejadian. Jadi kayak gini, dalam jadi cerita ya, dalam kitab taruhlah hadis itu kita ketika kita itu mimpi buruk, maka sebaiknya jangan diceritakan. Karena apa? Itu mau jadi kenyataan. Karena biasanya apalagi orang yang nggak suka sama kita, oh dia habis mimpi buruk, apa yang aja kan bisa ya. Makanya kenapa di dalam hadis itu diterangkan ketika kita mau mimpi buruk tidak boleh diceritakan sama orang lain. Dan ketika kita mimpi buruk secara bisa jauh ngelilir, tahu ngelilir nggak? Nggak tahu ngelilir apa bahasa Indonesia ya? Bangun lah, kebangun. Jadi habis mimpi terus kebangun. Karena mimpi buruk itu dan meludah ke arah kiri. Tapi jangan ada temennya. Dalam artian meludah itu nggak harus keluar riaknya ya, nggak gitu, nggak usah ya, sewajarnya. Kayak misal kalian kayak tisu atau apapun tempat itu, tapi nggak usah banyak itu nggak apa-apa buat seperti itu, karena ada beberapa mimpi yang bisa dikenal ya kan. Itu salah satunya kamu itu salah satu dari kita yang menjelaskan supaya kita mimpi buruk tidak jadi. Karena mimpi buruk itu ada yang memang kayak gambaran kita di masa depan, ada juga yang dari setan. Kalau mimpi baik itu alangkah baiknya diceritakan supaya apa? Supaya jadi kenyataan. Mimpi kepatok Patok ular. Apanya yang kepatok ular? Kakinya. Kamu pernah? Iya. Terus? Langsung bangun. Kan ular kan biasanya kayak setan-setan gitu ya Bu. Itu kenapa coba? Kamu tahu setan? Ya setan. Kamu pernah lihat setan? Kayak rasa-rasa ini kalau kayak ya pernah jump scare lewat kayak gitu. PAI, biasanya adanya PAI.
jadi satu, nggak ada akhlak itu sendiri. Ada PAI. Ada nggak keterangan yang perbedaan antara iblis, malaikat, setan, dan jin? Beda semua itu. Paling bingung itu sama setan. Kenapa? Kan sama-sama Bedanya ada pelajarannya nggak? Pernah dijelaskan belum? Biasanya kalau MA Pernah ada yang cerita? Oh, enggak. Iblis ya. Iblis itu makhluk Allah. Iblis yang nggak mau sujud sama Allah. Tapi kalau setan itu lebih ke sifat manusia ya, yang menjadi makhluk. itu hawa nafsunya gitu. Termasuk hawa nafsu itu makhluk loh, bukan hanya keinginan, itu makhluk. Makanya ketika kita mengikuti hawa nafsu kayak tadi, makan dulu aja lah, itu termasuk hawa nafsu loh. Karena kan ada yang lebih penting kan. Makan nanti kan juga bisa, itu termasuk. Makanya paling susah itu memberikan hawa nafsu seperti ini. Karena cara apa gampangnya gini, kamu lagi habis olahraga panas, kamu pengennya minum apa? Minum es, ya kan? Itu nafsu. Coba kamu minum hangat, apa kopi hangat, pernah ya? Gak pernah kan? Itu salah satu cara kamu belajar menahan hawa nafsu. Coba kayak misal saya pengen pizza apa kayak makannya duluan aja. Itu termasuk menahan hawa nafsu loh. Tapi jangan dibalik kayak misal kamu kayak bohong-bohongan, aku pengen aslinya pengen burger, tapi kamu bilangnya aku pengennya kan duluan, aku makan burger aja. Itu jangan gitu, itu kan bohongan ya. Itu perkara Beda sama iblis sama setan dan jin itu biasanya yang menyerupai itu kan biasa kayak ada jasad yang diambil dari jin itu kan biasa jin seperti nyerupain jasad yang orang meninggal. jin goib. Berarti itu jin kan? Setiap manusia punya jin goib kembara. Makanya kita bilang jelaskan kalau kita misal di malam hari itu kadang kita merasa bahwa kita itu auranya beda. Pernah nggak kalian ngaca di kaca tapi kok wajahku kayak begini, kayak cantik banget, kayak apa gitu? Itu mungkin jin goibnya lagi. Kalau aku takut malah tak liatin loh bu tempatnya yang tak gitu. Terus kayak aku merasa kalau setan ketangkap basah tuh malu loh bu. Iya Ayo emang. kamu kayak gitu. Tambah ledekin ya. Gitu. Jadi emang ketika kita semakin takut dia semakin berani. Seringnya kalau tahajud ya bu. Karena ada yang ikut jamaah, Temen yang aku lagi rokok sujud terus di romok lagi. itu jin, itu sholat. Karena jin kan seperti manusia. Ya jin nanti banget. Jin dan manusia kan sama-sama beribadah. Kalau yang kerasukan Kerasukan, itu kan jin itu. Kan jin ada yang semuanya kan dia. Ada yang jahat, ada yang baik. Kalau bahas ke situ gimana sih? seru bu. Nanti gak selesai. Itu Mbak Kamila tadi ya? Yang belum ya? Tadi sama siapa? Sampai mana tadi? Oh belum? Ya gimana Mbak? Salahnya buat Mbak Kamila. siap-siapnya nasi biar nggak ditinggalkannya, biar nggak sendiri. Gimana? Ya? Bisa diterima? Terus Mbak Ana gimana? Gimana buat Mbak Kamila supaya nggak tahu? Meringgan. Kalau mati nyala. Ini aku buka pintu mati. Dia mau ke situ sih. Tadi tinggal malam saja masih nasa ketemu. Jangan-jangan ya. Jangan aja Mbak. Gak apa-apa. Mulut itu. Aku dulu juga gitu. Pengen Jadi sama aku sekolah itu kan MTS ya, ada SMA sampai SMA nyampe 14.
anakku tetap ikut. Kalau di sini nggak sih anakku ikut PKN apa? Jadi yang rata-rata itu kan orang yang rata-rata di sini ada nggak yang ada kan? Ya, itulah ya. Itu kalau gini tapi aku sendiri berangkat sendiri mbak, entah jauh sih enggak kayak ke sini ke mana, enggak jauh banget sih, tapi ya untuk ukuran berjalan sendiri ya jauh lah ya, sampai itu gang itu ada di situ ke situ kayak gitu jalan sendiri dan itu setiap hari bukan karena apa, tapi karena punya temen ya punya, cuma yang organisasi kan organisasi biasanya lebih berangkatnya lebih pagi ya, karena di situ aku itu kayak membaca statusnya, jadi kalau teman-teman kan berangkatnya nanti ya, karena sendiri mbak, itu mungkin bisa ya kamu berangkat aja nggak apa-apa, jangan nungguin urusan mungkin juga nggak apa-apa kan, yang penting kamu niatnya kan mencari ilmu kan. Terus Mbak Ana ya tadi ya? Mbak gimana caranya? Mungkin dia harus menemukan satu penyemangat dari temannya dia. Nah, kayak coba deh daftar kayak gitu, jadi bisa masuk pikirannya orang kan, kamu bisa dapat semangat itu, terus kamu ya berangkat pagi jadi ada warnanya kalau ada semangatnya gitu. Benar gitu. Gimana caranya? Kamu cari penyemangat dong. Ada nggak yang kira-kira kamu merasa bisa tuh ya? Ada nggak? Ini mbak, kamu malu-malu ya? Hah? Oh baru? Kamu pindahan? Kan kalau di sini ada yang belum cari sama sini juga, ini Jadi bukan dari sini. Jadi ini karena dekat, karena dari SMP gitu. Makanya masih malu-malu. Apa kan teman-temannya baik-baik kok. Bilang sama Mbak Komita itu, nanti kamu diajak tidur langsung lolos. Gitu ya, saran dari Mbak. Ini saran gimana? Kamu bisa cari loh teman kira-kiranya. Misal kamu ada rasa malu, biasanya gitu kan? Lah biar sama malu-maluan. Ya. Ini masih di sini. Kamu rumahnya di mana, Mbak? Cilacap. Tapi nggak tahu sekarang. Nah dulu MTS-nya di mana? Apa SMK? MTS. Oh, enggak. Mana? Bustom. Oh, Bustom. Oke ya Mbak, misalnya Mbak Indonesia coba dilakukan, cari teman buat penyemangat, jadi lebih berwarna. Jadi Mbak Alzena benar? Alvisena kan salah, Alvisena coba. Ya, siap-siapnya dikasih terus ngomongnya Mbak. Oh, ada yang sampai luluran? Ada. Lamanya di kamar mandi ya. Tuh dari Mbak Alvisen. Caranya jangan lama-lama. Kamu anak mandinya lama? Oh mandi. Betah ya kalau udah di kamar mandi ya. Karena salah satu itu tempat yang banyak. Harusnya makanya betah. Ya, ada yang misal senang di tempat, ya kan. Terus coba dari Mbak Komita mungkin ada saran. Kamu lah mau diajak, ayo CS-an gitu, kan bisa. Sekelas enggak sih? Enggak ya? Sekelas? Nah, juga sekelas.
saran dari Mbak? Gimana? Enak? Sekarang Ibu minta kalian nulis di kertas itu, ya. Yang pertama, alasan kalian kenapa telat. Dulu ya, tulis alasan kenapa kalian telat. Terus yang kedua itu apa yang kalian dapat dari pertemuan ini? Kalau susah di sini coba nggak? Alasan telat, kenapa? Terus apa yang kamu dapat ini? Terus yang terakhir, langkah apa yang akan kamu lakukan mulai besok? Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Ya, misal apa? Ini seminggu depan. Yang ketiga, yang kedua, selama konseling ini kamu itu dapat apa? Yang ketiga tadi, Ibu minta kalian punya satu langkah ke depan supaya tidak telat. Satu aja nggak apa-apa, sebenarnya. Pengen tahu yang berapa doang ya? Yang terbaik aja. Tiba-tiba nggak tahu tadi nanti Saya
Itu kamu mau nyoba seminggu depan? Misal kalau seminggu depan bisa nggak misalkan akan kamu pakai cara itu jadi semakin pelan itu pantau ya, kalian sama dipantau sama kalau sampai telat dipantau dia mau terus alasan telat Ini loh kalau misalkan nggak bisa bersatu kan males ya. ya Terus jadi aku lebih introvert sendiri agar lebih memperbaiki kesalahan kecil. apa Terus namanya motivasi diri, semangat bentar lagi lulus. itu berarti kamu seminggu depan semangatin diri ya, menuju seminggu depan gitu ya, dicoba ya Mbak ya. Terus Mbak Alfi ya bisa oh C ya Alfi Sena badan apa Alfi Sena gimana? Terus apa yang kamu dapat? Banyak solusi. Jadi kamu sebelum pantau juga seminggu kamu kalau sampai telat panggil lagi ketemu sama saya. Mau? Apa senang? Senang gak ketemu sama ibu? Oh enggak, kenapa enggak? Ya, Mbak Kamita. Ini Mbak, semoga bopong aja nggak apa-apa. Kamu kuat ya? Apa ikut taekwondo kamu? Pencak silat? Tapi badannya kayak pas banget loh pencak silat. Apa di sini nggak ada? Oh nggak ada. Ya?
kuliah nggak, mau kuliah nggak? Ya, kuliahan kan kuliah juga katanya lebih itu loh, nggak sama cuma 10% kan. Nanti kalau udah ada kerja lebih apa, masanya tuh lebih banyak, kontrak segala banyak itu merasa nggak cuma kayak apa fisik aja, tapi batin juga jadi lancar. Jadi kamu mulai sekarang tuh belajar supaya pas kamu bisa melakukan itu itu ya. Sembako itu kalau baru sama manfaatnya ya, karena ibu ya juga apa nggak biasa, kadang kalau bahasa Indonesia itu kadang suka lupa gitu, karena memang dari kecil itu biasa pakai Jawa. Maaf ya kalau ibu bahasanya campuran atau mungkin dari awal ibu nggak ngerti, jadi aku sakit nggak dari kata-kata ibu, mohon maaf ya kalau ibu kata-katanya kurang seret atau kurang, karena itu biasanya kalau sama teman-teman ya itu biasa cantik, jangan hati kalau kata-katanya itu kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih ya untuk semuanya, waktunya maaf ibu menunggu. Ibu boleh minta kertasnya? Bukti ibu simpen besok pagi lagi kalau ada yang telat. Mbak Alvisen namanya bagus, siapa yang namanya Mbak? Orang Mbak ini bagus kok ya, jarang tapi emang nama sekarang banyak yang keren ya. Jadi ibu Muhammad malah ada yang namanya Desmond, itu namanya gitu. Di sini ada nggak? Namanya aneh-aneh tapi unik jadinya. Makasih Bu. Sama-sama, masih dari akhiran dan waktunya. Bapak Nisa katanya mau tanya sama Bu.